warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Al-Fatihah ila rasulina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in thumma ila jami' sadatina al-alawiyyin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa sufiyatil muhaqqiqin ila makan masyariqil ardi ila maghrib wa jami'at tauhid wa nakhusu husnul rahbi a'dhab hadan al-hasan bin al-hamdulillah al-hamdulillah alhamdulillah wa habib Muhammad bin Abdurrahman sallallahu bin Abdullah baras wal habib جنب شهوة المسلم وسلم الحمد لله وكرا عدو سلاح قلبنا الرحمن سقف والحمد لله وسلم فتن ونتمنى الله إن درجات من جنة وعند المغتب مسرار من وعلم ونحن من ونقص وصوص النار وحمد الفاتح أمواتنا هذا محمد المسلمين ونكون نتنسوا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Watsalitsu ghaslul yadaini minal kaffaini wadh-dhira'aini ma'al mirfaqaini. Dan adapun rukun wudu yang ketiga yaitu membasuh dua tangan minal kaffaini dari mulai dua telapak tangan wadh-dhira'aini dan dua hasta ma'al mirfaqaini beserta dua siku aw qadrihima ataupun seukuran mirfaqain in fuqida jika tiada dua sikunya bi'tibari ghalibi amsalihi dengan meninjau umumnya amsalihi orang yang seperti dia. Wal mirfaqu dan adapun lafaz mirfaq bi kasril mimi wa fathil fa wa qalabihi maksudnya qalab dibalik marfiq bi fathil mim wa kasril fa maksudnya qalab. Lughatan secara bahasa wa quri'a bihima fi sab'a dan dibaca di dalam Al-Qur'an dengan dua-duanya, dibaca mirfaq boleh marfiq fi sab'i pada qira'atu sab'. Apa itu siku? Wa huwa multaqa 'azmil 'adudi wadh-dhira' dan dialah mirfaq itu pertemuan antara tulang adud lengan atas wadh-dhira' dan lengan bawah atau siku hasta. Wallahu a'lam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukran ala ni'matillah. Kita masih beri kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat wal afiah, nikmat akal. Allah berikan taufik kita pada malam hari ini untuk menuntut ilmu fardhu ain, dalam hal ini itu bidang fikih. Fikih itu sangat penting
Karena kita tidak bisa lepas dari fikih, mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi, itu kita diatur oleh agama. Bagaimana kita ke masjid, bagaimana kita ibadah. Oleh karenanya belajar fikih itu satu keharusan dan suatu kebutuhan yang primer dalam agama. Karena fikih itu jadi pondasi agama. Likulli syai'in imad wa imadu hadzal din al-fiqh. Segala sesuatu itu, kata Nabi, ada pondasi, ada pilarnya, ada tiangnya. Dan tiang agama ini, pondasi agama ini adalah fikih, memahami agama. Oleh karenanya orang jika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah tanpa mengetahui ilmunya, maka ibadah kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Sahibuz Zuban, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima. Gitu. Tidak diterima. Nah, pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran dari guru-guru kita, yaitu melanjutkan tentang rukun wudu yang ketiga. Jadi yang namanya rukun itu apa? Rukun itu adalah inti ibadah yang jika tidak dilakukan tidak sah ibadah, tidak terbentuk yang namanya ibadah, itu namanya rukun. Kalau bahasa Arabnya ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' huwa juz'un minhu. Sesuatu yang dibutuhkan oleh sahnya sesuatu dan dia bagian daripada sesuatu tersebut, itu namanya rukun. Artinya inti dari ibadah itu namanya rukun. Di dalam wudu itu ada intinya, ada mahiyahnya, ada hakikatnya. Hakikatnya wudu yaitu niat membasuh muka, kemudian membasuh tangan. Arti membasuh itu apa? Ghuslu itu. Ghuslu itu artinya mengalirkan air. Itu namanya ghuslu. Kalau cuma begini doang itu bukan ghuslu, itu namanya mashu, mengusap. Sedangkan rukun wudu yang ketiga itu membasuh, bukan mengusap air. Yang namanya membasuh harus mengalir airnya. Tidak boleh kita hanya mengenakan air ke tangan saja, harus dibasuh, harus jalan airnya. Kalau enggak jalan kagak sah wudunya, karena bukan membasuh tapi menyapu, mengusap. Bagaimana menyapu? Contoh, air kita ambil, kita gini, itu nyapu. Kayak tayamum, itu namanya masku. Atau pakai batu es, digini-giniin tuh. Itu namanya masku, tidak sah wudunya. Ya, jadi rukun wudu yang ketiga adalah membasuh. Jadi tahu ya arti membasuh. Membasuh itu menyampaikan air kepada anggota, tapi ma'al jaroyan, beserta mengalir. Airnya harus mengalir. Kalau enggak mengalir enggak sah wudunya. Nah, kalau begini dicemplungin di kali atau di kobak atau di kolam, dimasukin tangannya, itu masuk enggak? Masuk, sah wudunya. Nah, itu enggak mengalir, iya, tapi namanya inrisal. Makanya Al-Imam Baijuri mentafsir, mensyarahi makna ucapan musannif ghuslu, itu maknanya adalah inrisal, terbasuh. Jadi yang namanya terbasuh mau dengan perbuatan kita yang lakukan, atau kita kehujanan di pancoran, kan kita enggak ngelakuin, cuma gini-gini dong, sah enggak sah? Karena airnya mengalir. Tuh. Jadi yang namanya membasuh enggak mesti harus kita yang ngelakuin. Hatta terbasuh sendiri oleh air kocoran, yang penting merata, itu sah wudunya. Jadi rukun wudu yang ketiga itu adalah terbasuhnya dua tangan. Begitu. Banyak orang yang kagak tahu, air dibasuh, iya dibasuh, tapi ke atasnya dia sampein pakai tangan digini-gini, kagak sah. Harus dibasuhnya dari sini, atau enggak dari atas. Kalau pakai gayung, itu dari atas, sunnahnya dari sini, begitu tuh. Tapi kalau pakai keran, sunnahnya dari lengan sini diturunin. Kalau pakai gayung, sunnahnya dari ujung jari dulu.
gitu tuh, ke bawah. Kalau pakai keran dikocorin lewat atas. Itu sunnah-sunnah yang harus kita ketahui. Jadi maknanya ghuslu adalah terbasuhnya dua tangan, baik dilakukan oleh seseorang ataupun terbasuh sendiri. Kayak tadi kita alirin kan, dialir di sungai. Sah nggak? Sah wudunya, asalkan merata. Tuh, itu makna ghuslu. Kalau dibasuh sama orang lain sah nggak wudunya? Teman kita gitu. Misalnya kita punya teman baik banget, atau kita bayar orang, upain nih, gua kasih lu duit asal basuhin tangan gue waktu wudu. Sah nggak? Sah nggak? Sah, tapi makruh namanya tarofuh. Tarofuh itu bersenang-senang dalam ibadah, nggak boleh, makruh. Sah wudunya, tapi baik yang melakukan kita ataupun terbasuh sendiri ataupun dibasuh oleh orang lain, sah wudunya. Gitu. Apa yang dibasuh? Al-yadain, dua tangan. Tangan ini ulama atau fuqaha memaknai tangan ada tiga. Ada tangan di babul qata', di babus sariqah, bab mencuri. Yang namanya tangan faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya itu sampai sini doang. Itu tangan juga namanya. Makanya di fikih itu dibahas, ini apa sampai segini tangan, apa sampai segini, apa sampai segini. Kalau di bab curi mencuri kan ada hukumannya tuh, memotong tangan. Di Quran disebutkan faqta'u aydiyahuma, harus tahu nih tangan, harus tahu, maka potonglah tangannya. Yang namanya tangan itu kalau di bab curian sampai sini. Kemudian kalau di bab wudu sampai mana? Kan di bab wudu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah muka kalian dan juga tangan kalian. Enggak disebut sama Al-Qur'an apakah sampai sini, apa sampai sini, apa sampai sini. Maka ulama berijtihad bahwa tangan di dalam bab wudu itu harus sampai sini, mirfaq. Batasnya segini. Batas tangan yang di dalam bab wudu sampai siku. Cuma wajib membasuhnya itu lebih daripada siku. Jangan segini. Karena apakah kita tahu kita sampai batasannya? Enggak kan? Tapi kalau kita basuh lebih daripada siku, maka otomatis ini ke basuh. Makanya wajib melebihkan. Kalau sampai sini itu namanya tahjil, sunnah tahjil. Tahjil itu melebihkan basuhan tangan dari basuh dan kaki dari basuhan wajib. Apa faedahnya tahjil? Sunnah dalam wudu kita sampai segini nih. Jadi di akhirat nanti umat Nabi Muhammad itu yud'auna ghurran muhajjalin. Mereka itu bercahaya mukanya, tangannya, semuanya bercahaya karena lantaran min atharil wudu, bekas wudu. Jadi kalau kita basuh segini gini doang. Kalau kita basuh segini, gini. Maka oleh karenanya dianjurkan di dalam kitab fikih, dianjurkan oleh agama, dianjurkan oleh Rasulullah kita membasuh tangan sampai segini. Gitu. Tapi jangan ininya doang. Ini mah kagak. Ya kagak sah wudunya. Panjang-panjangan sampai sini. Ininya kagak. Awas, hati-hati. Itu harus kebasuh. Yang namanya yadain, kuku itu masuk dalam yadain. Awas kalau ada tai kukunya buang dulu. Atau ada cat atau bekas makan apa yang menghalangi kulit, buang dulu karena harus terbasuh, bukan diusap. Ini belum kebasuh air kita usap pakai kagak sah, harus dibasuh pakai air. Misalnya kuku harus dibuang dulu tai kukunya kalau ada, karena menghalangi itu, ataupun bekas cat ataupun bekas liquid, bekas tip X yang penghapus itu kadang kan ada di tangan, maka itu harus dihilangin terlebih dahulu biar wudunya sah. Kalau kita nggak tahu, main wudu aja, habis ngecat wudu aja sholat, dia pikir dia sholatnya benar, dia pikir dia sah, padahal kagak. Yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah.
Mereka kira mereka melakukan hal yang baik, padahal mereka salah. Karena apa? Karena tidak tahu. Nggak diampuni, nggak dimaaf dalam agama. Orang kayak gini kagak taunya. Kenapa? Karena akses mendapatkan informasi tentang agama, tentang ilmu zaman sekarang sangat mudah. Asatidz di mana-mana, medsos di mana-mana. Udah gampang sekarang. Maka orang yang tidak tahu urusan agama, apalagi urusan yang fardhu ain di zaman ini tidak diterima, apalagi di tengah-tengah kota. Kecuali hidupnya di sono, di ujung gunung, di Papua paling ujungnya, yang kagak ada makhluk sama sekali, akses susah. Maka itu jahilnya jahil ma'zur, dimaaf. Kalau kita nggak dimaaf, nggak tahu, nggak nanya. Kata ulama katakan kalau seandainya kagak tahu, ya ilam yajid mualliman falyarhali. Kalau nggak ada guru, kita nggak tahu, di kampung kagak ada ustad, ada ustad atu meninggal lagi, udah nggak ngaji, jangan cari tahu, nanya. Karena ilmu itu ibarat kebun, taman yang indah, dan kuncinya itu adalah bertanya. Al ilmu jannatun miftahuha su'al. Ilmu itu laksana taman yang indah, dan kunci untuk menuju itu taman adalah bertanya, gitu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya akan ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Itu yang namanya tangan. Jadi tangan ada di bab wudu, ada di bab sariqah. Tapi kalau tangan secara mutlak, tangan aja, enggak di bab wudu, enggak di bab sariqah, maka yang namanya tangan itu dari telapak tangan sampai lengan, itu namanya tangan, gitu. Jadi wajib tuh dibasuh karena perintah agama, perintah Allah dalam Al-Qur'an, nas. Kalau orang menyalahi nas, tidak percaya dengan nas, maka kufur. Karena udah jelas, udah terang-terang di Al-Qur'an harus membasuh dua tangan. Mulai dari mana? Minal kaffaini, masuk juga ini, kena nih, harus dibasuh nih dengan air, harus dengan air. Udah dibahas di pertemuan yang lalu, yang udah dahulu, harus dibasuh dengan air yang suci dan mensucikan. Wadzira'aini, dan dua hasta, ini nih yang namanya dua hasta, depan dan belakang, samping-sampingnya, pinggir-pinggirnya harus merata. Kadang orang itu lupa, dia wudu saking keburu-buru, dia lupa yang sebelah sini nih kagak kebasuh. Banyak kata Nabi orang saja diseksa di neraka itu gara-gara apa? Gara-gara dua tumit. Emang ngapain dua tumitnya? Dibuat apa? Lantaran dia lupa tidak kebasuh pakai air wudu. Ada orang diseksa di dalam kubur lantaran kencing. Maksudnya dia kencingnya kagak tuntas, akhirnya keluar lagi. Pas sholat kan najis, keluar najis, gak sah sholatnya, dipikir sah. Hati-hati, orang kalau kencing harus tuntas, orang kalau wudu harus hati-hati. Begitu, harus dilihat begini. Dilihat udah kebasuh enggak depan belakangnya, ini sela-sela ini nih. Kalau seandainya kebasuh maka sunnah takhlil, tapi kalau enggak kebasuh maka wajib takhlil, biar sampai air ke sela-sela. Harus teliti agama itu, harus hati-hati. Ma'al mirfaqaini, beserta dua siku. Kalau arang ada sikunya. Kalau nggak ada sikunya gimana? Orang terlahir kagak ada siku, gimana membasuhnya? Agama ngajarin kita wudu, kita harus membasuh tangan mulai dari telapak tangan, dua telapak tangan sampai siku. Kalau orang nggak ada sikunya gimana? Dia terlahir kagak ada siku emang. Maka diukur seukuran orang yang normal. Normalnya sampai mana? Berapa senti begitu. Kalau orang terlahir kagak ada siku gimana wudunya? Wudunya apa ngebasuh segini doang? Apa ngebasuh seukuran lebih? Lihat seukuran normal orang gitu. Jadi harus terbasuh tuh. Harus terbasuh. Banyak orang tuh tidak diterima sholatnya lantaran dia tidak wudu. Artinya tidak wudu bukan berarti dia sholat kagak wudu. Wudu mah wudu, tapi tata caranya dia tidak dipraktikkan.
ilmunya dia tidak tahu, wudu mau wudu, tapi ketentuannya tidak sesuai dengan tuntunan ahli fikih. Begitu. Maka penting oleh karenanya kita mengetahui prakteknya, bukan hanya teorinya, prakteknya juga. Kadang banyak yang teori mampu, ketika kita lihat wudunya sembarangan, asal basuh muka aja ini nggak kebasuh, tangan juga asal kebasuh, belakang kagak kebasuh. Nah, kalau kita mengetahui teman kita begitu wudunya, maka wajib bagi kita memberitahu. Wajib orang yang di sampingnya yang tahu ngasih tahu, bang atau saudara atau encing, encang apa manggilnya, itu belum kebasuh, mohon maaf, caranya gitu, belum kebasuh. Nah, yang diingetin juga harus nerima, oh terima kasih gitu. Jangan diingetin malah ngotot nyipratin air, apa lu gitu ya kan, kagak boleh. Orang kalau diingetin harus nerima, apalagi urusan fardu ain. Jika memang betul yang diingetin pada sasarannya gitu, dan yang diingetin harus mengatakan jazakallahu khairan, begitu. Jadi kalau orang ada yang mengingatkan kita tentang sesuatu kewajiban, baik itu rukun ataupun syarat yang kita luput, yang namanya manusia kan kita nggak tahu, yang namanya manusia kan tempatnya lupa. Ada teman kita, bang, tadi abang belum kebasuh ininya, tangannya belum kebasuh semua. Kita harus nerima, alhamdulillah, Allah masih sayang sama saya, gitu. Allah masih sayang. Harus tahu tuh. Au qadrihima, atau seukuran 2 sikut. In fuqida, jika kagak ada sikutnya. Nah, sekarang kalau seandainya tangannya buntung gimana? Tangannya buntung nih. Tangannya buntung setengah, sangat setengah hasta. Bagaimana? Basuh yang ada sisanya. Ma la yudraku kullu, kata ulama, la yudraku kullu. Kalau tidak mampu untuk dijangkau semua, jangan ditinggalin semua. Ah, kagak ada tangannya, saya nggak usah dibasuh. Ya jangan. Yang ada. Kalau ada masih anggota wajib. Kalau terpotongnya sampai siku, maka ujung siku dan selebihnya. Kalau terpotongnya dari sini, maka gimana? Gugur. Dan kagak ada tangannya, mau dibasuh pakai apa? Andai kata dipasangin tangan palsu, dibasuh nggak? Kagak, orang kagak ada. Dibasuh juga tangan siapa itu? Tangan mainan, tangan robot. Jadi kalau kagak ada tangannya, maka gugur. Kalau tangannya masih ada, maka basuh. Gitu. Anggota yang wajibnya masih ada, maka seukuran yang wajib. Andai kata terpotong dari sini, maka sunnah basuh yang sisa. Andai kata basuh udah gugur, yang ada saja. Itu in fuqida, jika tidak ada 2 siku. Nah, kita semua ada sikunya enggak? Alhamdulillah kan, masih ada, masih normal. Alhamdulillah. Jadi mudah gitu. Kalau orang kagak ada sikunya repot, kagak bisa ngambil duit di kantong, ya, kagak bisa gini kan? Gimana ngambilnya? Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ngangkat barang, bisa berdoa. Coba kalau lurus saja kagak ada sikunya, maka kita kagak kerasa ternyata ini ada nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siku nih, gitu. In fuqida, jika tidak ada itu siku, maka yang dihitung adalah seukuran 2 siku. Bi'tibari ghalibi amsalihi, dengan melihat, meninjau normalnya atau umumnya orang yang seperti dia, teman-teman dia. Jika tidak ada, lihat orang-orang yang seperti dia sampai mana, berapa ukurannya, gitu. Itu agama sampai segitunya. Harus teliti. Walaupun begini doang nih kita ngaji nih, ukuran nggak ngebasuh tangan begini begitu doang. Ini yang menentukan kita selamat dunia akhirat. Ini yang menentukan kita selamat daripada api neraka, gitu. Walaupun cuma begini doang, urusan wudu sih bukan masalah detail. Ini adalah perintah Allah dan Rasul, gitu. Perintah Allah dan Rasul. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taati. Bagaimana cara mentaatinya? Apakah dengan
nurut dong, tidak. Harus mengetahui syarat dan rukunnya. Kalau kita sholat harus tahu syarat dan rukun. Kalau kita wudu kita harus tahu syarat dan rukun. Kalau kita tidak tahu maka kagak sah. Itu ulama katakan. Ya. Wal mirfaqu bi kasril mim, dengan kasrah mim, isim alat daripada rafaqa yarfaqu, mirfaq. Wa fathil fa, dan dengan fathah fa-nya mirfaq. Wa qalbihi, dan dengan dibalik i'rabnya marfiq, difathahkan mimnya, dikasrahkan fa-nya. Secara bahasa dan di dalam qiraat sab'ah pun dibaca begitu dua-duanya. Apa itu mirfaq? Siku. Siku itu adalah multaqa azmil adudi wadzira, pertemuan tulang lengan atas dan lengan bawah atau hasta. Ini yang namanya siku. Tipis karena pertemuan antara dua tulang, itu namanya siku. Kita nggak tahu ujungnya mana, batas yang pasti. Oleh karenanya biar terbasuh semua maka dibasuh selebihnya. Dalam fikih dikatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Namanya mim babi ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika tidak sempurna membasuh tangan kecuali dengan membasuh selebihnya, maka membasuh selebihnya ini wajib juga. Ini bukan kewajiban dalam wudu, tapi kalau tidak dilebihin, tidak terbasuh tangan, maka ini menjadi wajib juga. Namanya mim babi ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak terlaksana kecuali dengan melaksanakan hal tersebut, maka melaksanakan hal tersebut menjadi wajib, gitu. Namanya mim babi ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi ma'al mirfaq harus kebasuh sikunya, bukan sampai sini, bukan. Ma'a itu dia kebasuh juga, berarti harus lebih gitu. Bukan sampai pas siku, enggak, harus terbasuh juga. Wa yajibu ghuslu jami'i ma fi mahallil fardhi. Dan wajib pula membasuh seluruh apa-apa yang ada fi mahallil fardhi, pada tempat fardu. Apa itu? Minasya'rin nabiti alaihima, daripada bulu-bulu yang tumbuh atas dua tangan. Di tangan ini kan ada bulu, wajib dibasuh. Atau ada kutil, wajib dibasuh. Atau jarinya lebih, kita kan 5, dia lebih 10, setiap ini ada cabangnya gitu, wajib dibasuh semua. Atau ada kutil di tangannya, wajib kebasuh. Begitu. Maksudnya wajibu ghuslu jami'i ma fi mahallil fardi minasya'rin nabiti 'alaihima zahiran wa batinan, baik zahir dan batin itu. Kalau bulunya tebal kayak orang di badannya ada bulu lebat seluruh tubuhnya, apakah wajib zahir batinnya dibasuh? Tidak. Kalau sekiranya kasufa, tebal, kayak jenggot saja, kayak yang ada di muka. Kalau jenggot itu tipis, kelihatan kulitnya, maka wajib zahir batin kena air. Tapi kalau itu jenggot itu tebal, sekiranya kagak kelihatan kulitnya, maka wajib membasuh yang kelihatan di muka saja. Tapi sunnah menyela-nyela. Andai kata di tangan banyak bulu lebat, bagaimana itu? Wajib membasuh zahirnya saja. Begitu. Zahir batin, tapi di sini sya'run nabit alaihima zahiran wa batinan. Maksud zahir batin ini, maksud zahir batin kepongkol-pongkolnya ya. Begitu. Wa in kathura. Nah, kalau ada goyah dalam kitab fikih itu ada khilaf. Ada yang bilang kagak wajib kalau tebal mah. Ada yang bilang wajib walaupun tebal, wajib dibasuh zahir dan batin. Wa in kathura wa tala, dan panjang walaupun bulunya itu melewati tangan, panjang 1 meter bulunya misalkan.
harus dibasuh semua karena tumbuhnya di anggota wajib gitu. Hatta kharaja an haddihima, sehingga walaupun keluar daripada batasan dua tangan, walaupun keluar bulunya harus dibasuh. Saking pentingnya, saking wajibnya itu agama ya, harus tahu. Gak boleh sembarangan, apalagi yang kagak ada bulunya, apalagi yang bulunya tipis, maka harus teliti. Tapi jangan juga terlalu mendalami, namanya tanattu' dalam agama itu. Ini udah belum ya, ini udah. Itu nanti mewariskan waswas. Mewariskan waswas. At-tanattu' fid din yurisul waswas. Sangat bersangat-sangat ya, dalam agama detail banget. Itu bisa mewariskan waswas. Terus obatnya waswas apa? Obatnya waswas itu ngaji. Gak ada lain selain ngaji. Kalau ngaji mah tahu, kayak fi ghalabatul dzan, cukup kuatnya prasangka ini udah kena semua, udah agak waswas. Bahaya kalau udah waswas. Air satu toren bisa habis. Kenapa? Karena meneliti, ini udah kebasuh belum, ini udah kebasuh belum. Tuh, gara-gara waswas. Obatnya waswas adalah menuntut ilmu. Gitu. Kalau ada orang waswas gimana? Kalau dia tahu, amalkan ilmu. Kalau dia udah tahu tapi was-was juga, baca Hizib Bahar setelah asar. Itu obat was-was. Ini dari Habib Salim, dari Habib Hasan Asy-Syadzili. Kalau masih was-was juga, baca la ilaha illallah sekali nafas atau ayat kursi sekali nafas. Masih was-was juga, puasa Ayyamul Bid. Setiap bulan 3 hari. 13, 14, 15. Itu obat menghilangkan was-was. Atau sebelum sholat baca ayat Subhanal malikil khalaqil fa'al iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Baca ayat itu biar kagak was-was, biar wudunya enggak was-was, biar takbiratul ihramnya enggak was-was, biar hidupnya kagak was-was. Sebabnya was-was itu adalah at-tanattu' fid din, terlalu teliti, sangat detail dalam urusan agama. Agama itu sedang-sedang saja. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak jadikan agama ini berat. Enggak, jangan beratkan. Cukup obatnya adalah ngaji. Kalau ngaji kita tahu, yakfi ghalabatul dzan. Yang penting kita ada kuat prasangka, ini udah kebasuh semua. Udah saya upayakan basuh dan dalam hati ini kayaknya udah kebasuh semua. Udah cukup. Kayak gitu. Allah tidak membebani, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau diteliti secara detail mungkin ada satu titik yang kita kagak kebasuh. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting kita udah upaya keras. Udah meratakan air ke seluruh tangan. Adapun kebasuh semua dan tidak kan kita enggak tahu. Allah yang Maha tahu. Dan mudah-mudahan yaghfirullahu liman yasha wa ya'dhu ma yasha. Mudah-mudahan kita dapat ampunan karena ketidakmampuan kita, keterbatasan kita sebagai manusia. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berupaya keras maksimal dalam menjalankan agama gitu. Hatta kharajan haddihima wa ghuslu sil'atihima wa in talat, dan wajib membasuh sil'ah. Sil'ah itu kutil. Kutil itu daging yang tumbuh di anggota tubuh kita. Ada misalkan daging tumbuh, ada parasit, ada apa, maka wajib dibasuh. Kalau kagak ini mah kutil enggak usah dibasuh, maka itu enggak sah wudunya. Kalau kita pakai apa? Hansaplas, kebasuh enggak kulit? Atau pakai plester atau pakai perban, kebasuh enggak kulit? Kagak. Nah, itu bagaimana kita sholatnya? Itu ada masalah nanti di tayamum, namanya masalah jabirah. Masalah jabirah itu masalah menaruh perban di luka. Nanti panjang lebar di bab tayamum, bukan tempatnya. Ini masalah jabirah harus tahu kita. Banyak ini soalnya kasusnya di rumah sakit, apalagi masalah jabirah. Orang kagak tahu, sholat aja kagak sah sholatnya. Bagaimana caranya wudunya? Bagaimana cara tayamumnya? Apakah wajib qada atau tidak? Itu masalah jabirah
walaupun satu masalah tapi panjang lebar pembahasannya. Panjang lebar, ada yang wajib qadha, ada yang harus ditayamumin, ada yang harus dibasuh juga anggotanya. Nah, gitu. Masalah jabirah nanti di bab tayamum. Wa ghuslu sil'atihima, dan wajib membasuh kutil atau tai lalat atau tai lalat gitu. Walaupun tai lalatnya gede sekalipun wajib dibasuh, atau memanjang wajib dibasuh. Wa ghuslu sil'atihima wa in talat, walaupun panjang, bi an kharajat an haddil fardi, dengan bahwa keluar itu sil'ah dari batas fardu. Batas fardu kan tangan sampai segini, kutil panjang banget sampai segini. Apakah wajib dibasuh? Wajib dibasuh. Begitu. Wa min usbu'in zaidatin, wajib juga membasuh jari yang lebih yang saya tadi sebutkan. Kalau jarinya lebih 6, satu tangan ada 6, wajib dibasuh walaupun lebih. Ya. Wa min usbu'in zaidatin wa in kharajat an hadd anil muhadha, walaupun jarinya tumbuh daripada yang sejajar dengan jari. Kalau jari tumbuh di sini, ini namanya muhadzah. Jari tumbuh di sini namanya muhadzah, sejajar, masih satu tempat. Kalau jari tumbuh di sini, ini keluar daripada sejajarnya dia, walaupun keluar daripada anggota-anggota jari, atau tumbuhnya di sini, atau tumbuhnya di sini, tangan gitu, atau jari doang, wajib dibasuh, walaupun keluar daripada muhadzat. Begitu. Wa min dhufrin, kuku wa in tola, walaupun panjang. Awas, tuh panjang, kadang-kadang kita miara kuku sampai panjang banget. Ya, itu harus kebasuh, zahir batinnya, dalamnya kebasuh, luarnya kebasuh gitu. Wa in tola, walaupun panjang kukunya panjang, harus kebasuh. Kalau enggak kebasuh, maka di situ ada hadas. Masih hadas, ada hadasnya walaupun sedikit. Ada hadasnya, dan andai kata kita sholat agak sayang kukunya ada cat kukunya. Apalagi tuh kalau ada cat kuku yang kagak tembus air, agak sah wudunya. Yang banyak menggunakan itu adalah perempuan. Pakai apa itu? Henna, pakai cutek apa itu. Ya, henna. Itu kalau dia menghalangi akan sampainya air kepada kuku, maka enggak sah wudunya. Tapi kalau sampai cuma dia bekas doang, warna doang, kagak ada jirimnya kalau dalam bahasa fikih, kagak ada bendanya, kagak ada benda yang menghalangi, maka sah wudunya. Tapi kalau dia terhalang oleh benda tersebut, maka tidak sah wudunya dan harus dibuang. Gitu. Sayang mahal, belinya di Perancis, perapatan Ciamis, bukan di Perancis luar negeri. Ya, perapatan Ciamis, mahal lah sayang. Walaupun sayang daripada di akhirat nanti kita masuk neraka gara-gara satu kuku doang, ya masih mending kita bersihkan saja. Begitu. Wala yutasamahu bi syai'in mimma tahtahu, dan tidak dimaafkan dalam agama dengan sesuatu yang ada di bawah kuku, kotoran yang ada di bawah kuku. Kali susah dibuanginya susah, ya nggak apa-apa, nggak ada kata dimaaf dalam agama, harus dibuang. Makanya jangan miara kuku. Sunnah motong kuku di hari Jumat. Tapi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau terangkan sebenarnya bukan hari Jumat, tapi hari Kemis, biar Jumat tuh udah rapi. Kemis nyuci baju di Kemis, jangan Jumat nyuci baju, potong kuku, nyapu, bangun rumah sekalian, biar nggak keburu. Jadi Jumat sudah rapi. Kemis tuh udah dipotong. Cara motong kukunya, bersihinnya, cara motong kukunya dari telunjuk dulu, ya telunjuk ke sini, ke jari tengah, terus jari manis, kelingking, jempol. Terus dari kelingking kiri, jari manis kiri, tengah, telunjuk, jempol. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Andai kata kita mengamalkan sunnah motong kuku saja, maka di tangan kita ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan niatan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Boleh enggak kalau motongnya sembarangan? Boleh-boleh saja, tapi tidak dapat sunnah mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita dituntut untuk mengikuti Nabi Muhammad dalam hal apapun. Dalam hal fardu, dalam hal makanan pun kita dianjurkan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau makan semangka. Itu enggak tahu caranya makan Nabi Muhammad, dia enggak makan beliau. Saya enggak tahu cara Rasul makan semangka dari mana dulu. Disebutkan dalam kitab, saking telitinya, jangan urusan ibadah, urusan kebiasaan makan dan adat pun beliau upayakan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar apa? Biar di badan kita ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau katakan, andai kata kita melazimkan satu sunnah masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, itu saja kita istiqomah dengan satu sunnah, maka akan tertanam nur di dalam hati kita. Itu sunnah masuk kamar mandi. Bagaimana kalau sunnah-sunnah mendahulukan kanan dalam berpakaian, mendahulukan kanan dalam beribadah seperti wudu, masuk masjid, dan lain-lain sunnah seperti sholat duha, sholat witir, dan lain-lain ibadah qabliyah ba'diyah, semua dilakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Siwaknya dipakai. Bagaimana kalau semuanya diistiqomahkan? Satu sunnah saja itu bisa menanamkan cahaya Nabi Muhammad di dalam hati kita. Bagaimana kalau semua sunnah itu kita mampu laksanakan? Mudah-mudahan kita semua dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati itu, tidak dimaafkan kotoran yang ada di kuku, tidak dimaafkan. Wa minasyaqqi, dan dari pecah-pecah. Kan ada orang tuh kalau kuli kan pecah-pecah kakinya tuh, kapalan. Bagaimana? Harus kena air. Wal ghauri alladzi lam yastatir, dan juga dalam. Ghaur itu lubang yang ke dalam, kayak orang, kalau orang dulu tuh apa itu? Kakinya bolong-bolong ya. Orang dulu tuh gara-gara air mulu, kena air mulu akhirnya bolong. Itu wajib kena air tuh. Kalau enggak ketutup. Kalau ketutup misalkan kita ketusuk paku atau susuban tapi susubnya ke dalam masuk, maka tidak wajib dibasuh. Tapi kalau susubnya kelihatan, walaupun di dalam kelihatan, wajib dibasuh lubangnya. Sakit, walaupun sakit, agama begitu. Wal ghaur alladzi lam yastatir. Tapi kalau pakunya ke dalam, durinya ke dalam, tidak ada lubang di atasnya ketutup sama kulit, maka tidak. Atau kita cabut itu bekas paku, kemudian ada lubangnya, wajib kebasuh karena termasuknya anggota zahir, wajib kebasuh. Kalau tidak tertutup ya, bekas ketusuk kemudian terbuka mengak gitu, maka wajib kena air walaupun perih sekalipun. Kenapa? Karena agama itu mengajarkan kita harus benar-benar mentaati Allah dan Rasul. Wa min jildatin mutadalliyatin, dan dari kulit yang ngelewer gitu, kulit kita ngelewer, tetap wajib dibasuh. Wa min mahalli syaukatin lam taghus fil batin, dan dari tempat duri yang tidak mendem ke dalam, durinya enggak masuk ke dalam. Durinya kan ada tuh bekasnya tuh. Mahalli syaukah lam taghus fil batin, durinya enggak masuk. Kalau durinya sampai masuk ke dalam, ketutup, maka enggak wajib. Tapi kalau durinya enggak masuk, masih kelihatan ujungnya, maka wajib tuh yang legoknya itu kena air. Bihaitsu law quli'at baqiya mawdi'uha mujawwafan. Mana mahalli syaukah? Sekira jika dicabut durinya, maka tempatnya itu kelihatan mengak, terbuka, maka wajib dibasuh. Fahina idzin wajaba qal'uha. Oleh karena itu ketika tempat duri ini kelihatan, maka durinya wajib dicabut dan tempatnya wajib dibasuh. Li'adami sihhati ghasil yadi ma'a baqaiha, karena tidak sah membasuh tangan, ma'a baqaiha, serta tetapnya itu syaukah.
Jadi kalau ada duri nancep, durinya gak masuk, masih harus dicabut. Kalau nggak dicabut kagak sah, karena tempat yang kena duri harus kena air. Begitu pada materi malam ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan membasuh dua tangan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup dengan baca Fatihah. Udah nggak ada? Kita bacakan Fatihah buat para guru-guru kita, para pendahulu kita, ulama-ulama kita yang wafat di hari ini, terus juga orang-orang yang membantu dan berbuat baik terhadap majelis ada Masjid As-Salam ini, dan juga para hadirin jamaah, semoga Allah jaga kesehatannya, Allah tetapkan iman Islamnya, dan juga Allah pelihara daripada wabah-wabah yang sedang merebak sekarang, juga Allah pelihara daripada fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ghayat ragbatina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa 'azaima maghfirik wa salamatan min kulli ithmin wa ghalimatan min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana la tad'a dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la 'aduwan illa ahlakta wa la habiban illa hafidta wa la ghaiban illa radadta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid wal akhirah lakin wa la salah illa qadaita wa razaqta wa sana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.